dari kelompok 3 manajemen fisioterapi pada kasus interkostal neuritis. Perkenalkan, nama saya Igan Simes. Saya Ahmad Dahur Putra. Saya Siti Askandula Suaid. Saya Hazwa Ramadhani. Saya Siti Nurhalisa. Saya Gina Syakira Yusri. Saya Sakira Nulis Pratika. Dan saya Nurhalisa. Masuk. Halo, selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya fisioterapis Aska yang akan menangani Bapak pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? Pak Data. Umurnya berapa? 21 tahun. Di mana tinggal? Di BTP. Apa hobi tak? Berenang. Mau berenang. Apa keluhan tak datang ke sini? Nyeri dada bagian kiri. Sejak kapan itu nyeri dada tak? Sejak 2 minggu yang lalu. Kenapa bisa? Pas itu hari naik motor kak, nah dibegal kak. Terus mencoba kak melawan, terus nah pukul ke dada kiri kak. Seberapa sakit yang kita rasa? Sakit sekali. Terus gerakan apa yang kita lakukan? Nah, sakit ini dada. Pada saat bernapas sama batu. Jadi sudah minggu ini pergi ke dokter. Sudah dikasih kak juga obat anti nyeri. Oke, baik. Chief komplemennya itu nyeri dada pada bagian sinistra. History takingnya, pasien merasakan nyeri di dada sebelah kiri sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengendarai motor dan tiba-tiba ada begal yang hendak merampok dan mencoba menghentikan si pasien. Sebagai perlindungan diri, si pasien berkelahi dengan begal dan begal itu berhasil memukul keras dada kiri si pasien. Pasien kemudian merasa nyeri dadanya, terasa terikat dan tertusuk. Nyerinya datang-datangan dan menjalar dari tulang rusuk ke bagian dada depan. Saat bernafas terasa agak sakit, terutama saat menghembuskan nafas, dan pasien ke dokter setelah mengalami kejadian tersebut dan diberi obat untuk meredakan nyeri. Setelah kejadian tersebut, aktivitas sehari-hari si pasien terganggu seperti menyisir dan berpakaian. Untuk bagian asimetrisnya, yang pertama itu inspeksi statis. Yang pertama, bahu kanan lebih tinggi, kurva tubuh skoliosis. Yang ketiga, perut buncit. Yang keempat, wajah terlihat meringis. Yang kedua, infeksi dinamis. Pasien memegang dada, wajah, dan lambat dengan meringis, gerakan serta pasien kesulitan membuka baju. Oke, bagian palpasi. Setelah saya palpasi, hasilnya suhu normal, kontur kulit normal, terdapat tenderness di musculus intercostalius 6-9. Baik, untuk pemeriksaan PFGD-nya, baik Pak, bisa angkat tangan Pak. Bisa angkat pakai ke belakang sana. Bisa kasih ke dalam tangan Pak. Diikuti tanganku. Oke Pak, bisa ikuti gerakanku. Apa kita rasa Pak? Pak, bisa diangkat bahu tak? Apa kita rasa Pak? Kepalanya. Oke, turun. Rasa nyeri Nyeri sekali. di bagian mana? Bagian dada. Bagian sini. Coba beri. Coba angkat dulu. Si nyeri? Nyeri? Iya. Saya akan membacakan hasil restriktif. Pertama, limitasi ROM.
keterbatasan gerak regiotrang, limitasi pekerjaan, kesulitan melakukan tugas kuliah, dan tidak mampu lagi untuk berlatih basket. Limitasi rekreasi, keterbatasan pasien untuk melakukan olahraga dan bermain musik, limitasi ADL, dressing, dan self-care. Untuk tissue impairment and psikogeniknya, musculotendinogen, weakness dan spasme musculus intercostalis 6-9, neurogen, gangguan nervus intercostalis 6-9, osteoastrogen tidak ada, psikogen kecemasan. Kalau misalnya seperti biasa, seperti ini, apakah ada rasa nyerinya? Coba mungkin sedikit geser. Oke. Kalau misalnya nafas dalam, gerakin dada yang sampai dalam banget itu bisa digeser seberapa nyerinya? Oke. Kalau misalnya coba kita nafas seperti biasa dengan saya sentuh seperti ini. Coba seberapa bisa angkat tangan ke atas sampai maksimal. Kalau saya beri tahanan seperti ini, bisa ditahan. Oke, bisa. Sekarang coba turunkan tangan ke bawah, sampai maksimal. Sampai maksimal, sampai turun. Coba naik lagi. Oke, coba ke samping tangan Kak. Coba ke bawah lagi. Jadi sini saya akan mengetes. Sini saya akan kenalin dulu. Ini kasar, ini halus. Oke, bisa ditutup mata Kak. Ini kasar, ini halus. Ini kasar atau halus? Kasar. Sekarang panas dingin. Ini dingin. Ini panas. Tutup mata Kak. Ini dingin atau panas? Dingin. Yang terakhir, ini mungkin sedikit sakit karena tajam. Ini tajam, ini tumpul. Ini tajam atau tumpul? Pak, saya akan melakukan pemeriksaan kartoraks. Itu bisa diangkat dulu tangan. Buang nafas Pak. Oke. Terus lagi. Buang nafas Pak. Lagi. Sini. Buang nafas Pak. Nafas. Oke. Sudah angkat tangan. Oke, turun. Dua ke sini ke bawah Kak. Nanti tangannya diangkat ke sini. Coba. Satu, dua, tiga. Coba berdiri. Terus masuk ke ini. Susah ya? Tes selanjutnya yaitu serratus anterior, di mana di sini untuk mengetahui apakah pasien mengalami scapula winging. Pertama, suruh pasien untuk melakukan fleksi shoulder 90 derajat, fleksi elbow 90 derajat, lalu salah satu tangan terapis ditaruh di bawah scapula seperti ini. Nah, ini kita beri dorongan. Tes ini akan positif jika pasien mengalami scapula winging. Middle dan lower trapezius test digunakan untuk mengetahui keterlibatan otot trapezius saat kita lakukan tes seperti berikut. Jadi kita suruh pasien untuk melakukan
flexi shoulder sebanyak 90 derajat. Lalu tangan kita ada di lower trapezius, lalu kita beri tahanan. Ini untuk ini untuk middle. Kemudian untuk lowernya kita tambah lagi sekitar 120 derajat, lalu kita beri tahanan juga. Berikutnya ada spring test. Spring test ini digunakan untuk mengetahui di segmen berapakah terdapat nyeri pada pasien. Pertama, kita taruh dua jari kita di antara prosesus di torakal di samping kanan kirinya. Kemudian kita lakukan dorongan dengan ulnar kita sepanjang dari T12 naik hingga sampai T2. Jika pasien merasakan nyeri di beberapa segmen, maka hasil itu akan dinyatakan positif. Lindres test digunakan untuk mengetahui apakah ada disfungsi di antara pembatas tulang kosta 1. Jadi pertama kita akan menyuruh pasien untuk menghadap ke sebelah kanan secara full, lalu kita beri tekanan. Hasilnya positif jika pasien merasakan nyeri. Hooking maneuver untuk mengetahui apakah pasien mengalami sleeping rib syndrome dengan cara kita akan mempalpasi hingga menemukan kosta 12, lalu kita akan tarik ini ke arah kranial. Nah, jadi positif jika pasien merasakan nyeri. Kemudian ada yang namanya chest extension test, di mana tes ini untuk mengetahui apakah si pasien ada ankylosing spondylitis. Cara untuk melakukannya, terapis akan mempalpasi dada pasien dari ruang interkostal pertama hingga interkostal keempat, lalu suruh pasien untuk mengangkat tangannya dan menaruh di atas kepala, lalu pita pengukur akan dikelilingkan di interkostal keempat, dan lalu instruksikan pasien untuk melakukan pernafasan seperti biasa. Di sini terapis akan mengevaluasi pernafasannya. Dikatakan normal jika pengukurannya itu dari 1 sampai 6,5 cm. Dan untuk tes berikutnya ada percussion, di mana tes ini untuk mengetahui apakah ada indikasi terjadinya fraktur di kakinya. Jadi caranya itu kita hanya perlu menepuk di bagian tumitnya atau calcaneusnya sebanyak 3 kali. Nah, pasien akan positif jika pasien merasakan nyeri luar biasa. Tes selanjutnya yaitu tactile tremitus. Tes ini digunakan untuk mengetahui getaran dinding dada pada pasien dan untuk mengetahui apakah ada patologi di paru-paru pasien. Jadi caranya menempelkan ulnaris di dinding dada pasien, lalu pasien mengatakan 99. Coba 99. 99. Oke, cara kedua itu juga sama. Kita akan meletakkan wrist atau jari-jari kita di dinding dada pasien untuk mengetahui getaran atau vibrasi di dada pasien. Oke, pertama ada Spurling test. Nah, Spurling test ini tuh adalah tes yang digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan adanya masalah pada leher atau cedera saraf leher. Nah, untuk prosedurnya yang pertama, kepala pasien berada dalam posisi netral, kemudian minta pasien untuk menghadap kepalanya ke arah yang sakit, kemudian sedikit mendongak ke atas. Nah, kemudian terapis memberikan tekanan lembut ke arah bawah. Nah, tes ini positif jika pada saat melakukan tekanan si pasien ini merasakan nyeri. Nah, yang selanjutnya ada Body Sign Test. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami kompresi akar saraf yang biasanya di hernia. Untuk cara melakukannya, yang pertama pasien berdiri, kemudian pasien disuruh untuk mengangkat sebelah tangannya yang sakit dan meletakkannya di atas kepala. Kita mempertahankan posisi seperti ini. Nah, tes ini positif jika pada saat melakukan tes ini si pasien itu merasakan gejala nyeri yang berkurang di area lengannya. Tes selanjutnya yakni Sharp Forcer Test. Nah, tes ini digunakan dalam pramanipulatif untuk ketidakstabilan tulang belakang leher pada bagian atas. Untuk prosedur pelaksanaan yang pertama, kepala pasien berada dalam posisi netral, kemudian tangan fisioterapis yang satunya berada di prosesus C2,
dan tangan yang satunya ada di dahi pasien. Nah, minta pasien untuk melawan tekanan yang diberikan oleh fisioterapis. Baik, tes ini positif jika saat melakukan hal tersebut terdapat bunyi klik pada si pasien. Selanjutnya ada Krang test. Nah, tes ini disebut tes labrak Krang atau tes rotasi kompresi, digunakan untuk mengidentifikasi robekan labrak glenoid dan menilai lesi labrak anterior posterior superior yang tidak stabil. Untuk prosedurnya, minta si pasien untuk berbaring, kemudian minta pasien untuk menekuk sikunya 90 derajat. Nah, kemudian tangan fisioterapis berada di lengan bawah dengan mendorong ke arah bawah sambil lengan yang atas melakukan rotasi internal dan eksternal. Nah, tes ini tuh positif jika saat melakukan tes tersebut terdapat bunyi klik pada bahu si pasien. Yang selanjutnya ada SLAP test. Nah, tes ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya instabilitas anteroposterior pada bahu, khususnya pada daerah ligamen glenohumeral anterior. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama pasien duduk, kemudian tangan berada di pinggang. Nah, kemudian tangan fisioterapis yang satunya ada di bahu dan yang satunya ada di siku si pasien. Fisioterapis akan mendorong siku pasien ke arah atas. Nah, tes ini positif jika saat melakukan penekanan ke atas si pasien ini mengalami nyeri. Yang selanjutnya yakni active compression test. Untuk prosedurnya, minta si pasien untuk fleksi shoulder 90 derajat. Kemudian minta pasien memutar tangannya hingga ibu jari menghadap ke bawah, dan fisioterapis akan memberikan tekanan dan minta pasien untuk melawan tekanan yang diberikan. Nah, kemudian yang kedua, minta pasien menggerakkan tangannya ke atas. Nah, kemudian fisioterapis juga akan memberikan tahanan dan minta pasien untuk melawannya. Nah, tes ini tuh positif jika pada saat melakukan hal tersebut si pasien merasakan nyeri. Selanjutnya ada tes speed test shoulder. Nah, tes ini tujuannya tuh untuk menilai apakah seseorang itu memiliki tendinitis atau injury pada bisepnya. Nah, untuk prosedurnya pasien diminta untuk melakukan fleksi 45 derajat. Kemudian tangan fisioterapis berada di pergelangan tangan dan minta si pasien untuk melawan tekanan yang diberikan fisioterapis. Nah, tes ini tuh positif jika pada saat melakukan tekanan tersebut si pasien merasakan nyeri pada tendon bicipital. Yang selanjutnya ada Yergason test. Nah, tes ini digunakan untuk menilai tendinitis bicipital dan lesi labrak anterior posterior superior yang tidak stabil. Nah, untuk prosedurnya si pasien duduk dalam keadaan netral, kemudian tangan disikukan 90 derajat. Nah, kemudian tangan fisioterapis berada di bahu pasien dan di pergelangan tangan pasien. Nah, minta pasien untuk menggerakkan telapak tangannya ke arah atas dengan fisioterapis memberikan tekanan. Nah, tes ini positif jika pada saat melakukan tersebut pasien merasakan nyeri atau adanya bunyi klik. Selanjutnya ada MT Can test. Nah, tes ini tuh digunakan untuk menilai lesi pada otot supraspinatus dan tendon supraspinatus. Nah, untuk prosedurnya minta pasien untuk berdiri dan melakukan fleksi shoulder 90 derajat pada kedua lengannya. Nah, kemudian fisioterapis akan memberikan tekanan pada area pergelangan tangan dan minta pasien untuk melawan tekanan yang diberikan. Nah, tes ini tuh positif jika si pasien merasakan nyeri pada lengannya. Selanjutnya ada load and shift test. Untuk prosedurnya yang pertama, si pasien duduk dalam keadaan netral. Kemudian tangan fisioterapis itu berada di bahu sambil menstabilkan skapula si pasien. Nah, kemudian tangan yang satunya itu berada di kaput humerus. Kemudian lakukan dorongan ke arah depan.
Nah, tes ini tuh positif jika terdapat ketidakstabilan peningkatan ekskursi anterior, posterior, terutama bila dibandingkan dengan sisi yang sehat. Nah, yang selanjutnya ada apprehension test. Nah, tes ini bertujuan untuk menilai ketidakstabilan pada galena humeral. Nah, untuk prosedurnya, si pasien diminta untuk berbaring, kemudian melakukan fleksi 90 derajat ke arah luar. Nah, kemudian tangan fisioterapis berada di bawah lengan atas pasien dan tangan yang satunya melakukan gerakan ke arah rotasi eksternal secara perlahan. Nah, tes ini positif jika pada saat melakukan rotasi eksternal terlihat raut khawatir pada wajah si pasien. Selanjutnya ada tes sulcus sign. Jadi tes ini ditujukan untuk mengetahui ketidakstabilan inferior karena kelemahan ligamen glenohumeral superior dan ligamen coracohumeral. Nah, untuk prosedurnya si pasien duduk dengan tegak dalam posisi netral. Kemudian si pasien memegang distal humerus, kemudian tangan yang satunya tuh menarik lengan si pasien ke arah bawah. Nah, tes ini tuh positif jika pada saat penarikan tangan ke bawah terdapat ruang subakromial lebih dari 1 cm. Nah, yang terakhir ada painful arch test. Nah, tes ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan sindrom pelampiasan subakromial. Nah, tes ini bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien, di mana pasien berdiri dan melakukan abduksi lengan. Nah, jika terasa nyeri pada lengan pasien, maka pasien bisa berhenti sejenak dan kemudian tetap melanjutkannya ke arah atas hingga sekitar 120 derajat. Nah, tes ini dianggap positif jika pada saat si pasien melakukan tersebut pada rentang 60, maka si pasien akan mengalami nyeri, dan pada rentang 120 nyeri pasien itu akan berkurang. Selanjutnya yaitu diagnosis fisioterapi. Nah, untuk diagnosis fisioterapinya ini terdapat gangguan aktivitas fungsional berupa dressing and self-care atau intercostal neuritis yang terjadi sejak 2 minggu yang lalu. Selanjutnya yaitu problem fisioterapi. Nah, untuk problem primernya sendiri yaitu terdapat nyeri, lalu untuk problem sekundernya yaitu terdapat gangguan pernafasan, lalu adanya spasme otot interkostal, terdapat gangguan postur dan adanya kecemasan. Lalu untuk problem kompleksnya sendiri yaitu terdapat gangguan ADL dan pekerjaan berupa dressing and self-care. Problem fisioterapi. Nah, untuk problem primernya sendiri yaitu terdapat nyeri, lalu untuk problem sekundernya yaitu terdapat gangguan pernafasan, lalu adanya spasme otot interkostal, terdapat gangguan postur dan adanya kecemasan. Lalu untuk problem kompleksnya sendiri yaitu terdapat gangguan ADL dan pekerjaan berupa dressing and self-care. Program fisioterapi. Nah, untuk program jangka panjangnya ini yaitu untuk mengembalikan dan mengoptimalkan kemampuan fungsional yang berkaitan dengan ADL dan pekerjaannya. Lalu untuk program jangka pendeknya sendiri yaitu untuk menurunkan nyeri, mencegah gangguan postur, mengatasi gangguan fungsional pernafasannya, lalu mengurangi kecemasan pasien. Intervensi yang pertama untuk problem fisioterapi kecemasan, modalitas yang terpakai adalah komunikasi terapeutik dan chest fisioterapi, di mana ini dilakukan untuk mengurangi kecemasan pada pasien. Baik Bapak, kalau misalnya nanti di rumah terus merasakan cemas, Bapak mungkin bisa memakai teknik chest fisioterapi, yaitu dengan cara tarik nafas dalam-dalam, terus dibuang lewat mulut. Bapak bisa lakukan ini sebanyak 8 kali dalam 3 menit. Selanjutnya itu problem yang kedua yaitu nyeri dan kelemahan otot. Kita bisa menggunakan modalitas fisioterapi yang pertama infrared, yaitu gunanya untuk memperlancar aliran darah pada saat melakukan intervensi selanjutnya, dan dosis yang diberikan para pasien itu dengan frekuensi 3 kali per minggu.
intensitas dari 35 sampai 45 cm, tempat di dermatom 6 sampai 9 dengan timing 15 menit. Selanjutnya itu menggunakan modalitas TENS, frekuensi 1 kali selama seminggu dengan intensitas 100 Hz, menggunakan teknik monofasik modulasi TENS, timingnya itu 20 menit. Letaknya di dermatom 6 sampai 9. Selanjutnya itu problem yang ketiga itu spasme pada musculus intercostalis. Modalitas yang kita gunakannya itu manual terapi dengan teknik friction seperti ini. Problem selanjutnya itu gangguan postur, yang dimana kita menggunakan modalitas magnetic exercise dengan frekuensi 1 kali per hari, intensitas 3 kali repetisi dengan teknik kontraksi isometrik selama 3 menit. Ya, ditukar lagi, Pak. Oke. Baik, selanjutnya ada problem gangguan ADL, yang dimana kita menggunakan modalitas yaitu ADL exercise dengan dosis frekuensi 1 kali per hari, intensitas 8 kali hit 3 kali repetisi dengan teknik positioning PNF dengan time 3 menit. Ini mungkin gangguan ADL pada saat melakukan membuka baju. Coba bisa didorong. Dorong. Modifikasi program. Nah, pada modifikasi program ini kita menggunakan aktivitas fungsional pemeliharaan diri dan rekreasi atau AFPR sebagai bentuk modifikasi yang dilakukan agar pasien tidak merasa kebosanan dengan intervensi yang sudah ada. Nah, latihan dengan aktivitas fungsional rekreasi dapat dimulai dengan memilih latihan yang sesuai dengan hobi pasien. Nah, di sini kami memberikan modifikasi program berupa berenang gaya punggung kepada pasien. Berikutnya ada home program. Nah, pada home program ini pasien dianjurkan untuk tetap latihan di rumah. Latihan tersebut dapat berupa finger ladder exercise. Nah, finger ladder exercise berguna untuk stretching dan meningkatkan range of motion bahu jika bahu pasien kaku atau tight setelah cedera. Nah, untuk prosedurnya, pasien diminta untuk berdiri menyamping di depan tembok dengan satu lengan diangkat sejajar dengan bahu dan jari-jari menempel dengan tembok. Lalu secara perlahan jalankan jari-jari menuju tembok ke atas. Nah, lalu saat nyeri mulai terasa, pertahankan posisi tersebut lalu hitung 6-8 detik. 6, 7, 8. Nah, lalu turunkan tangan dengan cara perlahan dan ulangi latihan tersebut hingga 2-3 kali.